Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau usaha jangan nanggung-nanggung, ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat. Saya ucapkan sendiri, saya jawab sendiri. Pahala saya banyak. Sekarang kita bagi-bagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Milagros, make it happen. Tepuk tangan buat Anda semua yang sangat wah. Ini saya ikut deg-degan, makanya kenapa saya pakai baju ungu? Karena baju yang lain basah. Ini warna kebesaran dari Milagros. Karena warna yang lain kekecilan. Ini. Siapa yang pengen jadi kaya? Kayak saya? Saya yakin semua yang di sini pasti akan sukses karena Anda sudah berada di jalan yang benar bersama Milagros. Tepuk tangan. Orang sukses itu mohon maaf, baru duduk sudah kelihatan. Tanpa ada yang mengomando semua ngadep sini. Ini ciri-ciri orang sukses, kompak. Coba perhatikan samping kanan, samping kiri Anda. Orang kompak, sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar duduknya pasti. Yang cantik loh, ngumpul yang cantik. Ya. Tadi nggak disengaja itu. Yang ganteng loh, ngerombol yang ganteng. Yang jelek nyebar. Gitu. Loh, bener, kalau jelek jangan ngumpul. Ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan apalagi ngumpul. Tapi tetap semangat, 2018 kita harus semangat, tepuk tangan. 2018 sama 2017 beda satu. Nggak penting ya. Tapi bagi yang merasa jelek, lebih mulia merasa jelek daripada merasa cakep. Orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau orang yang merasa cakep, itu sudah pasti jelek. Makanya lebih mulia merasa jelek. Tepuk tangan sekali lagi buat yang jelek. Pertahankan, itu ciri khas. Dan pesan saya buat yang jelek, walaupun mungkin Anda jelek, tapi jangan pernah takut mencintai orang lain. Kan yang harusnya takut yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut, sudah jelek takut mencintai, kapan dapatnya? Udah cintai aja, yang takut biar mereka. Anda walaupun jelek harus profesional. Contoh saya ini profesional, saya ditelepon ada event organizer, Cak ngisi acara Milagros siap, saya nggak mikir bayaran. Tanya, saya nggak mikir honor. Anda nggak perlu tepuk tangan karena yang mikir kan Milagros. Saya kan tinggal terima. Kalau saya ikut mikir dijadikan panitia repot nanti Pak. Tapi ini saya bangga sekali bisa bertemu dengan orang-orang sukses seperti Anda. Makanya walaupun di saat yang sama ada acara di kantor Gubernur DKI, saya memilih hadir di sini untuk Milagros. Sekali lagi ini juga nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana juga karena nggak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di kantor Gubernur ada acara. Inilah orang optimis ini modal utama optimis. Tapi saya ingin tunjukkan ya, kenapa Milagros ini tempatnya orang sukses. Nih, karena pemimpin-pemimpin yang ada di sini yang bisa Anda tiru, karena ini berkaitan dengan nama, saya takutnya salah. Karena kalau saya nggak pakai kacamata nggak kelihatan pakai kacamata. Yang pertama, yang terhormat Direktur Utama kita Bapak Angga Pambuti, Pak Angga. Pak Angga mana Pak Angga? Pak, wah Bapak ini luar biasa mengikuti anjuran pemerintah mengenakan batik setiap hari Jumat. Loh, ini hari apa? Saya yakin Bapak mengenakan ini sejak Jumat kemarin Pak ya. Angga Pambuti, Angga akan selalu membuat bangga. Nama membawa rasa. Pambuti, perusahaan makin berkembang dan menjadi.
Beliau ini bisa memimpin, membawa bangga dan perusahaan semakin berkembang dan jadi. Angga Pambudi. Amin, amin. Ini doanya, doa orang teraniaya dikabulkan. Jadi bagaimana kalau dia kita aniaya bersama-sama? Pak Muhammad Makmun. Pak Makmun mana Pak Makmun? Ada tadi? Pak? Wah luar biasa Bapak. Ini cocoknya ngurusin uang beliau ini. Muhammad Makmun. Muhammad itu masalah uang harus dihemat. Berarti kalau ngurus uang pas. Makmun. Makanya ojo ngumun. Kalau ngurusi uang beliau pasti hebat. Sehat Pak. Berikutnya Direktur Marketing kita Bapak Jo Farli Lisan. Betul Bapak? Bapak Jo? Mana Pak Jo? Anda bukan, Anda ngerekam, kirain ngaku-ngaku Pak Jo. Modelnya enggak gitu Pak Jo. Jo Farli Lisan, Jo Farli. Juara dan paham tentang ragam pembeli. Loh. Makanya kalau marketing cocok. Lisan. Pembeli ini akan selalu kembali karena enggak pernah bosan. Loh. Marketing cocok Pak Jo Farli. Pak Teddy Darussalam. Pak Teddy? Oh Bapak membelah diri. Jadi dua. Pak Teddy Darussalam. Teddy. Menguasai dan menekuni teknologi yang trendy. Loh. Makanya harusnya beliau ini pasti di IT Pak ya. Karena apa? Darussalam. Dari pagi terus sampai malam. Jadi, terus menerus menekuni teknologi, terutama teknologi informasi. Pas ya? Rajin, Bapak kelihatan rajin. Direktur distribusi, Pak Yoda A. Saputra. Mana Pak Yoda? Pak, wah. Ini agak susah kita lewati Pak. Jadi, Yoda A. Apa ya? Nih, Yoda A. Yang menyangkut yang menyangkut distribusi ya harus ada. Loh, itu Yoda. Saputra sampai perusahaan jadi sejahtera. Oh. Nih, bagi yang nama-namanya belum silakan ditulis di balik kartu nama. Saya akan mengungkap fakta-fakta di balik nama. Kenapa saya pakai nama lontong? Karena filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi harapan saya ketika saya hadir saya bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Itu harapan saya, tapi sering tidak tercapai. Saya tetap berusaha. Itulah orang yang tidak mengenal putus asa. Dan jangan dianggap gara-gara diundang Milagros terus singkatan bos-bosnya dibikin bagus-bagus. Saya ingatkan, semua ini tidak ada yang kebetulan. Kenapa nama beliau seperti itu? Kenapa bisa menjadi pemimpin? Karena nama memang menunjukkan itu. Kita sebut garam yang terlintas rasa asin. Sebut gula yang terbawa rasa, nama membawa rasa. Nih, kalau nggak percaya di luar sana. Saya punya anak-anak saya pertama itu waktu mau lahir dulu, ini di Jakarta, istri di rumah pengen lahiran. Saya bawa pakai mobil ke rumah sakit, siang, jam 1 siang. Jakarta hari kerja jam 1 siang macetnya luar biasa. Gara-gara macet Pak, anak saya lahir di jalan. Benar, belum sampai rumah sakit. Makanya untuk mengabadikan momen yang luar biasa itu, saya beri nama Jonathan. Berojol karena kemacetan. Jadi kalau lihat anak langsung ingat proses kelahirannya. Ini masih mending, makanya memberi nama. Nah, beliau itu namanya luar biasa karena orang tua memberi namanya dengan bahagia. Dengan doa, karena nama adalah doa. Saya punya teman, proses kelahiran anaknya persis, mirip dengan kelahiran anak saya, tapi di Jogja teman saya ini. Ya, yang dari Jogja mana? Banyak dari Jogja? Balik Ki? Jauh-jauh datang serupa. Ini ya yang di Jogja, saya punya teman, waktu itu anaknya waktu lahir tengah malam. Kalau saya siang-siang ini tengah malam, jam 12:30 malam. Kebetulan belum punya kendaraan teman saya ini. Manggil tukang becak sudah tidur semua jam 1 malam.
Akhirnya pinjem becak digenjot sendiri. Istrinya dibawa ke rumah sakit dengan becak, digenjot sama teman saya sendiri becaknya. Sama, belum sampai rumah sakit di jalan anaknya sudah lahir. Nah kalau saya kan seneng happy, teman saya ini agak emosi mungkin karena ngos-ngosan genjot kan. Udah lahir emosi, makanya langsung diberi nama Darwis Suherlan. Mudar lah wis kesusu lahir ning dalan. Ini nggak boleh, memberi nama anak itu harus bahagia karena nama adalah doa. Jangan sembarangan memberi nama. Dulu beberapa tahun yang lalu kita semua ingat tiap malam nonton sidangnya kasus sianida itu kopi. Hampir tiap malam ingat kan? Sidang tiap hari hampir tiap malam. Kenapa? Berbelit-belit nama membawa rasa. Tersangkanya ingat siapa? Jessica ini yang membuat sidangnya lama, berbelit-belit. Karena Jessica jelas kasus ini susah diterka. Nama membawa rasa. Korbannya siapa? Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Mirna minum racun belum pernah. Anda baru tertawa sekarang. Itulah pentingnya nama. Hati-hati memberi nama karena nama adalah doa. Nah ini modal nama saya yakin sudah kuat. Selanjutnya apa? Ini saya ingin promosi ya. Kenapa Milagros ini saya anggap tepat mengundang saya. Saya sekarang sudah hampir setahun setengah lebih lah. Sering diundang perusahaan jadi motivator. Bener, serius kalau ini serius. Saya awalnya nggak tahu, saya ini pelawak komedian, kok diundang jadi motivator? Atau mungkin gara-gara motivator yang satu dulu itu nggak ngakuin anaknya itu ya. Jadi jobnya lari ke saya karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Mungkin kasihan dikasih job. Bener ini, job awalnya saya ragu-ragu, tapi ternyata selama saya menjadi motivator, ini kata klien yang sudah mengundang, saya selalu membawa perubahan. Ada perusahaan ngundang saya, besoknya tutup. Saya kan diundang waktu itu sama ini hari Sabtu, Minggu kan libur tutup. Senin buka lagi lebih bergairah, lebih semangat, ada perubahan. Ini yang lebih parah lagi ada perusahaan ngundang saya, hampir mem-PHK separuh karyawannya. Ratusan jumlahnya, bahkan nama yang akan di PHK itu sudah ditentukan Pak. Seminggu sebelum kejadian mengundang saya jadi motivator. Dan saya bersyukur karena seminggu berikutnya dapat kabar, separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Benar, yang sudah ditentukan batal di PHK karena yang di PHK separuh lainnya. Saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Tetap ada perubahannya, makanya saya yakin. Karena saya pahami, saya itu jadi motivator, dari pelawak jadi motivator, saya punya arti sendiri, motivator, saya memberi motivasi supaya bisa beli motor. Untuk tujuan pribadi, makanya saya memberi motivasi pada orang yang yakin sukses itu lebih mudah. Saya akan sebutkan ciri-ciri. Dulu kalau Anda ditanya cita-cita ingin jadi apa? Cita-cita ingin jadi apa? Apa coba? Nggak dengar saya. Saya dulu kalau ditanya cita-cita cuma sederhana, pengen kaya. Saya nggak pernah menyebut profesi kalau ditanya cita-cita. Profesi apapun yang penting saya kaya. Makanya cita-cita apa? Pengen kaya. Seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Kaya nggak pernah sombong, nggak pernah pamer. Anda semua tahu orang terkaya di Indonesia? Cak lontong. Nyek. Orang terkaya di Indonesia ini bukan seperti yang ada di media, di berita itu semua hoax semua. Hoax semua itu. Orang terkaya di Indonesia itu namanya sederhana, Kamidi. Bukan Mukidi loh ya, Kamidi. Bener, kalau nggak percaya nanti ya, kalau Anda kembali ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia, dimanapun, di billboard, di majalah, di koran, di apapun, kalau ada iklan, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual apapun lah, hubungi Kamidi. Nomor handphonenya aja banyak gonta-ganti. Semua yang dijual itu punya siapa? Kamidi. Berarti orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya adalah Kamidi. Ingat itu. Boleh tepuk tangan buat Kamidi. Dijual perusahaan hubungi Kamidi. Dijual mobil mewah hubungi Kamidi. Nomor handphonenya gonta-ganti. Coba Anda iseng, itu tekan nomor teleponnya. Pasti dia nggak ngaku Kamidi. Loh bener. Paling ya saya Johan gitu. Saya Selamat, nggak pernah. Ya saya Kamidi, nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi, dia nggak ngaku Kamidi.
nggak mau pamer. Tepuk tangan buat Kamiti. Kenapa Kamiti bisa sukses? Karena Kamiti itu orang yang bisa menghargai orang lain, terutama wanita. Anda yang menghormati wanita, apalagi ibu, itu Anda pasti akan dimuliakan. Hormati ibu kita, hormati ibu Anda. Karena itulah pusaka kita di dunia. Silakan tepuk tangan buat ibu-ibu dan wanita yang hadir siang hari ini. Anda luar biasa. Saya itu sangat menghormati wanita. Istri saya termasuk, makanya keuangan saya itu saya serahkan ke istri. Karena keuangan kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Makanya itu yang saya jaga. Benar. Dulu, ini saya cerita sedikit background saya. Dulu saya lulus SMA, saya mau kuliah. Pertama kali orang yang saya minta izin ibu, orang tua saya. Ibu saya tegas, Bu, saya pengen kuliah, melanjutkan pendidikan. Ibu saya tegas, udah ya nah. Makanya saya nggak kuliah. Nggak, lengkapnya gini, udah ya nah, nggak usah kuliah, biayanya mahal. Jadi akhirnya saya kerja dulu, ngumpulkan uang biar bisa kuliah. Saya turuti, ini namanya juga ibu. Karena ibu saya itu kalau saya bandingkan jangankan dengan orang, dengan negara pun, negara lain ya, lebih hebat ibu saya. Loh nggak percaya. Anda sebut negara paling hebat mana? Amerika. Dibanding ibu saya nggak ada apa-apanya Pak. Tahun 1969, Anda tahu, Amerika punya astronot Neil Armstrong namanya. Tahun 1969 mendarat di bulan. Baru satu orang. Tapi Amerika sudah dengan bangganya pengumuman kepada seluruh dunia. Ini kan lebay. Ibu saya sejak saya kecil kalau sore pakai pakaian rapi, pakai kerudung, saya tanya, Bu mau kemana? Mau nuju bulan. Ibu saya nuju bulan gak pernah pengumuman. Bener, berangkat habis asar, sebelum maghrib sudah balik. Teknologi apa yang dipakai ibu saya? Luar biasa. Bener, gak pernah pamer-pamer juga. Bahkan sekarang Amerika itu baru meneliti bagaimana suatu saat manusia seperti kita ini bisa bertahan hidup di bulan. Baru diteliti oleh Amerika, belum terjadi. Ibu saya sejak saya kecil Pak sudah mengajarkan pada saya, bukan hanya bagaimana bisa bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Ibu saya luar biasa. Dari bulan Januari ke bulan Februari bulan Maret, dari bulan ke bulan bagaimana bisa bertahan hidup, yang mengajarkan ibu saya. Saya 47 tahun sekarang, tapi karena saya rajin minum Milagros kelihatan seperti 47 tahun tapi kayak 46 ya kan. Loh, lumayan ngirit setahun. Itulah, makanya hormati ibu saya itu luar biasa. Tepuk tangan buat ibu saya. Makanya dulu saya kerja serabutan lah. Makanya saya ngelatih jual beli sejak kecil karena pengen seperti Kamiti, bisnis jual beli. Bener. Ketika saya kerja, saya akhirnya sempat menikah dulu, sempat punya anak sebelum kuliah. Wah luar biasa perjuangan dulu. Sampai saya keterima di bagian sales Pak, di perusahaan. Tapi ini kecil, dealer motor loh Pak. Ini sering saya ceritakan, ini memberi motivasi viral nih sampai ke Amerika, ke Jerman. Enggak, kalau Bapak nanti, Bapak Ibu ke Amerika, ke Jerman, cerita saya kan berarti sampai ke sana. Nah begini, ketika saya jadi sales motor, saya sudah latihan jual beli sejak kecil. Disitulah saya yakin bahwa hidup saya akan sukses. 3 bulan tanda tangan kontrak percobaan saya nggak terasa, 3 bulan saya lewati enteng, dipecat saya. Bener, 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual, dipecat, nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Hidup ini kan aneh. Saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual, nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Loh, bener. Setelah itu saya gampang jualan kulkas, jualan laptop, TV. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Berarti bakat sales saya kan tinggi. Hanya munculnya di saat yang kurang tepat. Makanya kita harus tahu potensi diri sendiri untuk maju. Benar. Dan saat itulah ini yang saya ingin katakan. Tekanan hidup luar biasa. Punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan. Waktu itu saya belum mengenal Milagros. Coba sudah kenal mungkin saya bisa lewat. Benar Pak, waktu itu wah tekanan ekonomi luar biasa. Saat itulah akhirnya saya menemukan kunci kehidupan. Terus kuncinya hilang.
Nih, saya ingin sharing, kunci kehidupan tertinggi dalam kehidupan manusia adalah ikhlas dan pasrah. Boleh tepuk tangan. Anda ingin bahagia tidak perlu mencari kemana-mana. Di sini adalah tempat bahagia, dalam diri kita adalah sumber kebahagiaan. Ikhlas dan pasrah. Kalau beban luar biasa, ketika kita sudah berusaha dengan benar, maka kita tinggal ikhlas dan pasrah, maka semua akan menjadi ringan. Ini terbukti ketika saya punya anak, punya istri, nggak punya penghasilan, tekanan ekonomi tinggi sangat berat. Saya ikhlas, anak istri saya pasrahkan mertua. Beban langsung terasa ringan. Kuncinya hanya ikhlas, pasrah. Sampai sekarang saya coba masih efektif. Ikhlas dan pasrah. Nih tipsnya ya, ini tadi, Anda sudah kompak, sudah punya kunci menghadapi kehidupan terberat. Dan yang terakhir yang ingin saya sharingkan ya, ingin saya bagi berkaitan dengan Milagros ini. Milagros ini kan membuat kita sehat. Anda tahu sehat itu adalah modal utama. Modal terpenting dalam hidup adalah sehat. Dan sehat itu tips dari saya, sederhana, hanya satu kuncinya. Jangan sakit. Kalau Anda tidak sakit pasti sehat. Ada yang merokok? Masih ada? Ya ampun, masih ada perokok. Saya sejak kecil anti rokok, mohon maaf ya. Makanya sekarang saya perokok. Saya itu saking antinya rokok, saya pengen rokok itu habis, nggak ada di muka bumi. Kalau saya bakar pabrik rokok kan saya masuk penjara. Makanya supaya rokok habis nggak ada, saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok. Anda yang tidak membakar rokok berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Nanti saya dikira ngajarin yang enggak. Yang tidak merokok jangan coba-coba merokok karena merokok itu sangat berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur perokok, ini pesan sesama perokok ya. Yang sudah terlanjur, jangan takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Masa ngerokok takut mati, dipegangin apinya panas. Biarin aja mati, nyalain pakai korek lagi beres. Orang itu yang enteng. Ya, jangan takut. Nih kalau masih ada yang jomblo juga. Saya doakan setelah acara yang luar biasa ini yang jomblo cepat nemu jodoh. Tapi namanya nemu, kembalikan ke yang punya. Kalau nemu berarti bukan punya Anda. Perempuan kalau pengen tahu laki-laki karakternya seperti apa, lihat dari cara membawa rokok. Kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok, itu karakternya optimis. Karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Ngantongin korek tok. Itu optimis. Ada laki-laki kemana-mana cuma bawa rokok, nggak bawa korek, itu pesimis. Karena dia khawatir, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Anda lagi nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Nah itu pengemis. Keterlaluan, modalnya cuma paru-paru. Hah? Anda hidup harus optimis ya. Waktu saya? Terus dimarahin panitia. Nih. Tapi nanti daripada saya dikira menganjurkan yang enggak ya, sekali lagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok, itu sangat berbahaya. Sekali lagi yang terlanjur merokok, ini pesan saya, silahkan dicoba. Mulai sekarang coba. Paling enak, paling nikmat dalam hidup ini adalah stop, berhenti merokok. Paling enak, paling nikmat adalah berhenti merokok. Jangan sambil lari. Jadi ngerokok paling enak itu berhenti, baca koran, ngopi, aduh. Kalau sambil lari keselak, nggak enak, harus berhenti. Ibu-ibu ada yang gini, langsung. Sehat itu modal penting, makanya saya bersyukur sekali, saya dikaruniai istri yang luar biasa. Istri saya itu sehat, istri saya itu pintar nyari duit. Ini yang harus saya syukuri, walaupun saya pengamen, istri saya kebetulan pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja, ketemu. Pintar nyari duit. Nih, loh, pintar nyari duit Bu ya? Nggak masalah, itu bakat, nggak apa-apa, itu bakat yang bagus. Tinggal diarahkan. Saya simpen di kaos kaki tetangga loh, masih ketemu. Karena apa? Saya ini orang yang kompetitif ya. Saya orang yang tidak mau dibelas kasihani, makanya hidup saya itu apapun yang saya dapat harus karena prestasi. Saya ini orangnya kompetitif. Saya ingat, saya punya
jam tangan pertama kali dulu. Saya juara 1 lomba lari. Dapat jam tangan. Saya ingatnya nggak tanggung-tanggung Pak. Orang satu kampung, polisi sama pemilik jam tangannya itu. Ya, saya dulu copet memang. Loh, untung saya juara 1 larinya. Kalau enggak saya udah dibakar massa. Intinya apa? Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi, apalagi hal yang positif. Makanya prestasi harus kita kejar. Jangan pernah menyerah. Dulu saya lomba apa aja saya ikut. Saya KTP dulu pekerjaan peserta lomba. Saya dapat istri dari lomba dulu. Loh serius, saya sampai lupa saking banyaknya lomba. Pokoknya yang menang dapat yang cantik Pak. Saya kalah. Loh, saya kan manusia biasa pernah kalah juga kan. Istri saya itu 78 kilo beratnya. Tingginya 150-an lah. Bapak membayangkan kulkas 1 pintu Pak ya? Enggak Pak, ada kepalanya ini. Tapi bagaimanapun juga sayang, namanya istri saya tetap walaupun dapat dari lomba seperti itu sayang. Karena begini prinsip saya, kalau toh saya istri boleh milih, kalau dapat lomba kan nggak bisa milih kan. Saya tetap sayang, kalau toh saya bisa milih istri, saya tetap akan cari istri yang nggak cantik. Itu prinsip saya. Kenapa? Punya istri cantik, nanti kalau tua lama-lama bisa jadi jelek. Mending punya istri jelek, tuanya jelek kita sudah nggak kaget. Siap. Gitu loh. Orang itu harus siap. Istri saya itu walaupun seperti itu yang penting sehat, makanya saya sayang. Saya suruh jaga makanan, yang penting nggak apa-apa dia. Seperti itu, yang penting sehat, jaga makanan. Makanannya dijaga, nggak boleh ada yang ngambil. Dia habisin sendiri. Wah, akhirnya saya ancam. Kalau beratmu sampai 80 kg, terpaksa saya tukar 40-an 2. Nah, dengan ancaman saya takut istri saya Pak. Ini sudah 6 bulan, istri saya tiap hari lari 4 km, sudah 6 bulan ini. Nggak tahu sampai mana sekarang. 4 kali 6 bulan kali 30 hari itu 720 kilo. Arahnya kemana saya nggak tahu. Tapi itu masih mending. 6 bulan yang lalu istri saya itu pamit ke saya mau ikut yoga. Saya larang, yoga kerjanya nggak jelas. Dia mau ikut yoga. Jadi bapak-bapak kalau istri sama anak-anaknya yang perempuan ya mau ikut yoga diselidiki dulu latar belakangnya yoga itu kayak apa. Jangan sampai anak istri kita salah pergaulan. Mending lari kayak istri saya tadi. Tuh sehat ya, sehat itu yang terpenting. Makanya jangan sampai. Berikutnya ini yang terakhir ya waktunya. Ini tips terakhir. Anda sudah kompak. Anda ini ngasih job pelawak apa membunuh pelawak? Ini tips terakhir. Kenapa Anda semua ada di sini? Saya yakin karena ada rasa sayang dalam diri Anda. Tepuk tangan. Sayang itu nggak sembarangan. Ketika sayang sudah ada dalam diri kita harus kita jaga, kita rawat, jangan sampai hilang. Kenapa Anda di sini? Karena sayang. Sayang pada kesehatan Anda, sayang pada keluarga, sayang pada Milagros, ya kan? Kenapa di sini? Karena sayang itu harus dipupuk. Saya walaupun punya istri seperti yang saya gambarkan, sayang saya luar biasa. Kalau suatu saat Anda ketemu saya jalan-jalan di mall sama istri, lihat, saya gandeng terus, nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan, kau gandeng. Itulah saking sayangnya. Bukan berarti saya pelit ya. Saya itu apapun saya kasih ke istri. Saya dompet berapa misalnya, 1 juta ketemu istri di rumah, langsung saya kasih, sayang ini, nih 50.000. Sayang kalau dikasihkan semua. Jadi itu ya, yang paling penting Anda sudah kompak, Anda semuanya sehat, jelas, Anda punya rasa sayang, ini modal yang utama untuk menjadi sukses bersama Milagros. Masih banyak tips-tips yang akan saya bagikan, tapi akan saya berikan nanti kalau diundang lagi ya Pak ya. Makanya saya harap mudah-mudahan ini kurang, karena kalau kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah ada acara lagi diundang lagi. Karena rencananya kalau dievaluasi bagus sebulan sekali Pak ya ini acaranya. Loh, ini kalau bisa sebulan sekali Pak, ini bisa membantu roda perekonomian keluarga saya. Tapi jangan dimasukkan hati Pak ya, dimasukkan agenda aja tolong. Jadi mudah-mudahan dan saya yakin Anda akan menjadi orang yang sukses bersama Milagros. Sampai di sini motivasi dan hiburan yang saya berikan mudah-mudahan ini bisa memberikan sesuatu yang berharga buat Anda.
Kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mari kita gali sumur lagi. Sukses untuk Milagro.